Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another week of Academic English. Selamat datang di pertemuan Academic English. Nah, untuk hari ini kita akan bahas mengenai uh, praktek summarizing and resume, tapi kita akan combine juga dengan skimming and scanning. Jadi, mengulang kembali materi sebelumnya, skimming itu adalah praktek di mana kita membaca cepat sebuah artikel ilmiah. Nah, ketika skimming kita tidak akan membaca kata per kata, tetapi kita membaca secara cepat untuk mengerti gambaran umum. Nah, dua hal utama yang harus kita jawab atau kita temukan jawabannya dalam melakukan praktek skimming adalah yang pertama, what is the topic of the paper? And then what is the purpose of the paper? Jadi apa sih sebenarnya topik utama atau pokok bahasan dari karya ilmiah tersebut dan tujuan dari karya ilmiah tersebut itu apa? Berikut adalah langkah-langkah kita melakukan skimming di mana hasilnya nanti akan dapat kalian gunakan baik untuk literature review, bisa kalian gunakan untuk summarizing atau merangkum, dan juga meresume sebuah artikel ilmiah. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah you first need to read the title, the abstract, and the keywords. Abstrak itu terletak pada halaman pertama dari semua karya ilmiah. Abstrak merupakan rangkuman yang sangat singkat dari karya ilmiah secara keseluruhan. Dalam abstrak sudah terdapat teori, sudah terdapat metode, sudah ada gambaran inti apa latar belakang dari penelitian tersebut, hingga di kesimpulan. Terkadang yang suka kelewat itu adalah membaca keywords. Keywords adalah kata-kata kunci yang dapat membantu kalian menentukan apakah paper yang kalian baca itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi pastikan langkah pertama adalah kalian baca judulnya, baca abstraknya, lalu baca keywordnya. Setelah kalian sudah baca, kemudian kalian cukup tulis 1 sampai 2 kalimat yang membahas mengenai topik utamanya dan tujuan dari penelitian tersebut. Jadi dua pertanyaan yang tadi ada di slide sebelumnya akan dapat kalian dapatkan ketika kalian melakukan tahap pertama ini. Yang kedua, you need to glance at headings or subheadings and then outline the structure. Glance itu melihat secara singkat. Jadi tahap kedua ini kalian tidak diminta untuk membaca, tapi dibolak-balik halamannya dilihat masing-masing judul, subjudul, kemudian kalian silahkan perhatikan outline struktur dari penulisan esai atau karya ilmiah tersebut. Yang umumnya, yang paling basic itu terdapat introduction, literature review, theory, method, results atau hasil dari analisa, discussion jika itu mengkritisi dan ada kritik terhadap penelitian terdahulu atau diskusi mengenai proses penelitiannya. Kemudian ada conclusion. Nah, ini adalah outline yang cukup basic dalam seluruh karya ilmiah. Kalian cukup perhatikan heading dan subheading dari masing-masing. Tujuannya apa? It helps you familiarize with the structure. Ini membantu kalian untuk mengenali atau mengidentifikasi struktur yang ada dalam karya ilmiah tersebut. And then on the third step, you read the first and the last paragraph of introduction. Di tahap ketiga adalah kalian akan membaca paragraf pertama dan terakhir dari introduction. Kalau dalam esai Indonesia, introduction itu adalah latar belakang. Dengan membaca paragraf pertama dan terakhir, you can identify the problem or gap and identify the aims or research question, pertanyaan penelitian. Kenapa hanya paragraf pertama dan terakhir? Dalam penyusunan,
penulisan itu bisa dalam bentuk induktif ataupun deduktif. Induktif itu adalah umum ke khusus, kemudian eh, kemudian ada juga yang dari khusus ke umum. Nah, tujuan kita adalah mencari bagian pertama dan terakhir hanya untuk mengidentifikasi gambaran umumnya dan gambaran khususnya. Ini akan mempersingkat waktu dan langsung kalian dapat menemukan permasalahan atau gap penelitian. Kalian juga bisa menemukan tujuan penelitian serta pertanyaan atau rumusan masalah. Jika sudah melakukan tahap ketiga, maka tahap berikutnya, read first sentence of each paragraph or section, and then you note itu mencatat the topic progression. Kenapa hanya kalimat pertama dalam tiap paragraf? Dalam setiap paragraf selalu diingat ada yang disebut dengan topic sentence. Topic sentence umumnya diletakkan pada kalimat pertama dalam tiap paragraf. Itu kenapa kalian diminta untuk membaca kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Yang bagian kelima, you need to skim figures or tables. Jika dalam karya ilmiah tersebut ada bagan, tabel, gambar, maka kalian diminta untuk melihat secara singkat masing-masing figur atau gambar maupun tabel yang ada di dalam karya ilmiah tersebut. Nah, catat apa variabel-variabel atau ukuran-ukuran yang muncul. Yang keenam, read the conclusion or implication. Nah, dibaca bagian kesimpulannya. Tujuannya apa? You need to capture the main takeaways. Jadi intinya kalian harus mendapatkan inti dari hasil proses atau seluruh paper penelitian ini. Yang terakhir, you just need to write 3 to 4 sentence skim or summary. Yang namanya ringkasan itu tidak perlu terlalu panjang. Terkadang mahasiswa itu menuliskan dalam skripsi mereka atau penelitian mereka yang namanya ringkasan itu bisa sampai beberapa paragraf. Padahal sesungguhnya ringkasan itu bisa sesingkat 3 sampai 4 kalimat saja dan tidak perlu menambahkan detail yang terlalu berlebihan ataupun angka-angka yang sudah sebenarnya kalian tuliskan di bagian analisa atau results. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan skimming tadi serta skim summarizing atau menyerangkum apa yang sudah kita baca secara cepat, so now we're going to do some scanning. Nah, berbeda dengan skimming, scanning ini adalah tempat di masa di mana kalian harus membaca, tapi membacanya dia spesifik. So when you're doing some scanning, you have a goal, and the goal is to locate precise data or terms quickly without rereading. Jadi kalian perlu mencari secara tepat dan cepat juga tanpa membaca ulang seluruh halaman kata per kata. Jadi ketika kalian melakukan scanning, ada kata-kata, terminologi, atau konsep khusus yang memang kalian cari. Dan ketika kalian menemukan hal tersebut, kalian tidak perlu mencari-cari hal-hal yang lainnya. Apa hal umum yang biasa kita cari misalkan kita melakukan scanning? First of all are definitions. Definisi-definisi dari konsep-konsep, dari terminologi yang digunakan dalam paper tersebut, itu pasti harus kita cari. Yang kedua adalah teori. Teori apa yang digunakan atau konsep apa yang digunakan dalam melakukan analisa. Yang ketiga adalah metode atau methodology. Jadi metode apa yang digunakan baik itu dalam proses pengumpulan data hingga proses analisis data. Itu harus dicari metodologinya. Yang terakhir adalah research gap. Research gap itu adalah apa yang membedakan penelitian yang kalian sedang baca dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Apa yang membuatnya menarik, apa yang membuatnya baru, apa yang membuatnya berbeda, ini harus kalian temukan. Nah, dengan menggunakan scanning, kalian akan menemukan jawabannya secara spesifik,
tanpa terganggu dengan informasi yang mungkin cukup banyak di halaman-halaman lainnya. So when you're doing some scanning, these are the tips. Ini adalah tips untuk melakukan scanning. First of all, make a target list of 4 items to find. Include details on where to find them. Buatlah list, daftar, apa saja yang harus kalian cari. Kalian bisa start dengan sangat ringan, yaitu membuat 4 item. Kemudian ketika kalian menemukannya, pastikan kalian mencatat itu ada di halaman berapa. Lebih spesifik, lebih baik, tuliskan di paragraf berapa atau sub topik yang mana. Hal ini akan memudahkan kalian jika kalian menyusun daftar pustaka. Karena terkadang dalam daftar pustaka perlu dicantumkan juga halaman letak informasi tersebut. Apa saja yang harus kalian perhatikan ketika scanning? Seperti yang sebelumnya sudah saya berikan contoh, ini juga dapat kalian tambahkan, yaitu ada method or methodology, design, the essay paper design, apakah ada sampel di dalamnya, apakah ada populasi, partisipannya, cara pengukurannya, batasan-batasan penelitian, dan posibilitas ke depannya. Manfaat ke depannya itu apa? Pastikan ketika kalian menemukan terminologi atau kalimat yang kalian cari, kalian pastikan mencatat kalimat-kalimat tersebut. Kalian bisa melakukan mengquote, direct quote those sentences. Kalian bisa mengquote secara langsung kalimat-kalimat tersebut, tapi tidak lebih dari 10 kata. Dan maksimal ketika kalian membuat penulisan, quote-nya tidak lebih dari 2. Selain itu, mohon diparafrase informasi yang kalian temukan dalam jurnal. Ketika kalian sudah parafrase, barulah kalian bisa menuliskan menuliskan dalam bentuk paper halaman atau paragraf dari tiap konsep tersebut. So when we talk about academic summary atau kita membahas mengenai rangkuman akademis, sesungguhnya rangkuman akademis itu sangat sederhana, cukup singkat. Jadi seperti contoh, sesungguhnya kalian hanya membutuhkan 1 sampai 3 kalimat per poin. Jadi jika kalian diminta untuk menuliskan topik, ini yang pasti ada di summary, rangkuman mengenai inti atau topik pokok bahasan, purpose atau gap penelitian, kemudian konsep-konsep yang ada beserta teori-teori yang digunakan, metode serta desain penelitian, kemudian findings atau temuan. Nah, kalau misalkan temuannya ini cukup banyak, silakan dikategorikan menjadi 2 sampai 3 temuan utamanya itu apa. Jadi dari banyak temuan itu kemudian dirangkum menjadi 2 sampai 3 temuan utama dan masing-masing temuan utama itu dirangkum menjadi 1 hingga 3 kalimat. Terakhir adalah implikasi atau dampak, kemudian konklusi atau kesimpulan. Ini juga masing-masing ditulis dalam 1 hingga 3 kalimat. Ketika kalian menyusun sebuah rangkuman, kalian bisa menuliskan dengan menggunakan sentence starters seperti ini. Sentence starters adalah kalimat pembukanya. Kalian bisa menggunakan kalimat this article examines untuk menuliskan mengenai ide pokok dari karya ilmiah tersebut. The study aims to, ini arahnya kepada purpose atau tujuan dari penelitiannya. Based on, and then the author, ini artinya berdasarkan pada, kemudian the author, ini bisa kalian gunakan untuk paragraf terakhir dalam introduction atau latar belakang Anda.
Using a design or method, the researchers sama, ini juga bisa digunakan, dimasukkan dalam paragraf akhir dari introduction. Untuk 3 kalimat terakhir, result indicates, the study concludes that, and this paper concludes that, ini bisa kalian gunakan sebagai sentence starter untuk paragraf kesimpulan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak and we will see you next week.